Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membahas proyek ketiga kita, gitu ya. Nah, sebelumnya kita proyek kalkulator sudah selesai. Nah, kita lanjutkan lagi ke proyek Bubble Games. Nah, di sini modulnya bisa kalian download di internet. Ya, jadi eh, kalau sebelumnya kan kalkulator itu tidak ada animasi, teknik animasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan animasi untuk bubblesnya ini, gitu ya. Dan kita akan membuat bubble-nya ini bisa uh, berjalan, gitu ya. Nah, di sini ini contoh hasil jadinya itu seperti ini. Nah, di sini ada uh, skor ya di atasnya, di sini ada waves-nya di atasnya. Terus di sini ada bubble ini nantinya akan bisa berjalan. Nah, untuk aset bagi yang mempunyai akun Microsoft mungkin ini bisa di-download bubble-nya kalau misalkan mau sama seperti ini. Nah, untuk aset yang lainnya mungkin saya akan menggunakan yang berbeda gitu. Nah, tapi konsep untuk pembuatnya itu sama. Nah, di sini ya sebelum kalian memulai untuk membuat layoutnya gitu ya. Nah, di sini seperti biasa gitu ya, kita akan membuat project baru. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya kan kita add layout ya, karena kita udah pernah bikin apa namanya, bikin kalkulator yang pertama. Nah, selanjutnya di sini silakan kalian klik new project. Project ini biarkan saja new empty project seperti ini. Dan kalau misalkan kalian potret untuk bubble ini kan landscape ya jenisnya, ini jadi yang empty project saja, ini klik open. Nah, jadi seperti ini jalannya. Nah, kalau saya tunjukkan, ini landscape ya, panjang ke sebelah kanan. Nah, ini adalah layout yang akan kita buat, yang tersebut ada di sini ya. Nah, sebelumnya kita menyesuaikan dengan yang di modul ya. Di sini kita akan membuat backgroundnya terlebih dahulu. Nah, minggu kemarin pun saya udah jelaskan untuk membuat background. Nah, di sini kita pakai sprite untuk membuat backgroundnya. Nah, ini kan kita baca dulu ya, kita buat sprite untuk backgroundnya. Terus sini sama seperti minggu kemarin yang saya jelasin. Nah, ini kalau minggu kemarin kita bikin backgroundnya itu pakai color palette yang udah ada. Nah, di sini kalau di sini kita pakai image, ya terserah kalian image-nya sebenarnya mau pakai image apapun itu. Nah, di sini yang dimunculkan pertama itu adalah untuk gambar logonya terlebih dahulu seperti ini ya. Ini nanti ada fungsian dari apa namanya, polygon toolsnya ini nanti kemarin saya pun udah jelaskan. Fungsi ini adalah agar kita tuh menentukan objek yang bisa kita klik itu yang posisinya di sebelah mana gitu. Jadi seperti itu. Ini ada set to bounding box, kita mapping box bounding boxnya. Terus di sini ada backgroundnya seperti ini. Nah, jadi kalau di modul itu kan memunculkan sprite terlebih dahulu yang bubble-nya. Nah, kalau kita akan memunculkan yang sprite background terlebih dahulu. Nah, oke, kita mulai saja. Silahkan diklik kanan ya, pilih insert new object. Nah, setelah itu di sini pilih sprite. Nah, kalian seperti biasa nama backgroundnya itu BG seperti ini. Nah, di insert. Nah, di sini kita tinggal klik di tengah-tengah seperti ini. Nah, kita pilih folder sebelah atas ini ya, logo folder. Nah, dicari aja. Ini nanti asetnya ini saya share ya. Nah, ini asetnya itu seperti ini ya. Ini seperti ini klik 2 kali saja. Seperti ini diklik OK. Nah, ini kan apa namanya, portrait ya. Nah,
kalian bisa jadiin landscape seperti ini. Kayak gini. Nah ini nggak apa-apa keluar dari jalur juga seperti ini, karena nanti yang dimuncul itu kan bukan yang keluar dari jalur. Dirapikan aja sama kalian. Ini 430, 200. Seperti ini ya. Kan bentuknya seperti ini. Ini tinggal putar-putar sama kalian. Ini biarkan seperti ini. Nah, ini background ini sudah kita masukkan di sini. Nah, seperti biasa kalau di sebelumnya itu kan, nah karena ini background ini ada satu seperti ini. Nah, biar tidak bisa dipindah-pindah, ini kita rename saja. Nah, dekat yang pertama ini kalian rename. Nah, klik layer ya. Ini edit. Nah, kalian kunci aja. Nah, biar nggak bisa dipindah-pindah. Nah, terus di sini kalian tambahkan layer baru dengan nama kalian rename layernya di sini akan bubble. Begini. Nah, di sini layar bubble ini berfungsi untuk memunculkan nantinya itu bubble-bubble yang dari script bubble itu ada di sini. Nah, di sini klik kanan, insertnya objek. Berikutnya kita akan memasukkan sprite untuk bubble. Ini bubble. Ini insert. Nah, diklik di sini. Nah, di sini pilih foldernya. Ya, nah, ini pilih bubble. Oke. Jadi seperti ini. Nah, ini resize saja ukurannya. Misalkan 110 biar nggak terlalu besar. Nah, ini kita cek ya, kalian pilih yang set collision polygon yang paling bawah sini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini maka sudah benar gitu ya, bahwa yang bisa diklik itu yang posisi-posisi di sini. Nah, di sini klik kanan, ini set bounding box. Nah, ini biar jadi kotak gitu ya. Jadi biar tidak menyusahkan main gamesnya itu, jadi bisa diklik di semua posisi gitu, jadi seperti itu. Nah, oke, sudah muncul seperti ini. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini ada set angle-nya ya, angle untuk si apa ini, untuk si bubble ini. Nah, ini kan ada tanda panah ya. Nah, set angle-nya ini kalian buat kan panahnya ini biar ke atas, jadi biar posisi atau jalan bubble-nya ini tidak ke sebelah kanan. Kalau ini kan panahnya sebelah kanan, ini misalkan 90 ke bawah ya, berarti ini 180. Kayak gini ya, jadi tanda panahnya itu harus sama seperti ini agar nanti memunculkan objeknya itu, objeknya itu nanti di berjalan itu ke atas ya bubble ini. Oke, selanjutnya itu adalah, nah di sini dia menyesuaikan size-nya, tapi kita nggak perlu sesuaikan, nggak apa-apa. Nah, ini menghapus ininya ya, menghapus dari window size-nya gitu ya, ini nggak usah dilakukan. Nah, terus cek lagi. Nah, ini sudah ya, layer itu kita udah bagi, tadi udah bagi dua, layer background sama layer objeknya ya. Oke, udah. Nah, di sini kita akan memasukkan event.
ya event tersebut ketika kita klik objek tersebut maka objek tersebut hilang, ya destroy gitu. Nah di sini kita eventnya tersebut itu menggunakan sentuh di layar sentuh kalian ya. Nah, di sini klik kanan, insert new object. Nah kalian cari touch. Kita menggunakan touch ya, bukan menggunakan mouse. Nah, di sini kita pilih touch di sini, biarkan aja name-nya seperti ini. Ini di insert. Nah, kalau touch itu tidak muncul di ini ya, kalau touch itu tidak muncul di apa namanya, di objek di sini nggak ada gitu ya. Nah, adanya di event sheet di sini. Nah, ini ada touch di sini, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalian aktifkan touch-nya dulu karena touch tersebut untuk apa namanya, untuk mengelola atau memainkan si bubble ini agar bisa hilang gitu ya. Nah, touch-nya sudah kita aktifkan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke event sheet. Nah, di sini ada pilih add event. Ya, terus di sini eventnya itu adalah ketika kita men-touch si bubble ini, maka bubble ini akan hilang. Nah, hilangnya itu adalah di sini maka bubble-nya tersebut akan destroy gitu. Nah, kita akan coba dulu langkah pertama. Nah, oke, klik add event sheet ya, pilih add event. Nah, di sini pilih touch. Nah, touch di sini ada banyak ya fungsinya. Nah, di sini ketika on, nah ini on touch, nah ini on touch object yang ini ya. Nah, on touch object ketika kita men-touch objek tersebut, nah nanti objek tersebut itu akan hilang. Ini pilih yang on touch object. Ini pilih klik to choose. Nah, dipilih bubble di sini. Klik oke. Nah, ini didownloadkan. Nah, di sini ketika kita mengklik bubble tersebut, nah bubble tersebut di sini aksinya itu adalah di sini klik bubble. Nah, di sini pilih destroy. Nah, seperti ini. Bubble tersebut akan hilang, akan destroy. Di sini di running. Nah, di sini klik hilang ya. Bubble-nya hilang. Nah, berarti eventnya sudah berhasil dijalankan, event destroy-nya. Nah, jadi seperti ini. Ya, ketika kita ngeklik objek tersebut, maka objek tersebut destroy. Nah, selanjutnya itu adalah di sini ya. Di selanjutnya adalah adding behavior to your object. Kita akan meng-add behavior. Behavior itu apa sih? Tingkah laku dari objek tersebut. Nah, tingkah laku dari objek tersebut itu adalah, jadi misalkan kita punya objek kursi. Behaviornya apa? Kursi itu kan untuk diduduki gitu ya. Terus kita mempunyai objek motor. Motor itu apa objeknya? Berarti bisa ditunggangi oleh kita, bisa berjalan. Nah, terus misalkan lampu, behaviornya itu apa? Hidup dan mati gitu, atau menyala dan mati gitu. Nah, di sini pun bubble ini behaviornya gimana gitu ya. Behavior bubble atau gelembung itu kan dia kan behaviornya itu kan mengapung gitu ya. Nah, di sini terus ada efek juga misalkan kembang kempis gitu ya. Nah, di sini kita akan masukkan di behavior di sini. Nah, oke. Nah, behavior yang pertama ini bullet. Nah, bullet ini berfungsi untuk menjalankan, jadi gini, klik layout di sini. Klik yang objek bubble-nya. Nah, di sini ada behavior. Nah, behavior yang pertama ini saya akan aktifkan di sini bullet. Jadi klik behavior di sebelah kiri sini. Nah, di sini klik yang tanda plus add new. Nah, di sini sama kalian cari bullet seperti ini. Ini close. Nah, ini di running. Kalau misalkan seperti itu muncul ke atas ya. Bisa ulang lagi. Nah, itu muncul ke atas. Nah, jadi ini behavior dari bubble tersebut bahwa dia berjalan dari bawah ke atas. Nah, kalau misalkan berjalannya dari kiri ke kanan, nah tadi ini kalau tertinggal, ini di angle-nya disesuaikan.
jadi 270 ini. Jadi biar ke atas. Nah, selanjutnya behavior yang berikutnya itu adalah apa? Behavior yang berikutnya itu adalah yang tadi saya biar efeknya nggak lurus gitu ya, nggak lurus. Nah, kita tambahkan behaviornya itu di sini menggunakan, bisa coba cek. Sini klik behavior, ya, klik tanda plus, behaviornya itu lagi. Nah, ini sign, behaviornya itu sign ini. Nah, biar nanti tidak monoton ya bubble-nya tersebut berjalannya. Nah, ini klik sign di sini. Nah, ini satu. Nah, terus klik add lagi. Nah, kalian bisa menambahkan behavior itu lebih dari satu ya. Nah, behavior yang sama gitu, lebih dari satu itu nggak apa-apa. Ini pilih sign lagi. Nah, jadi sign 1, sign 2. Nah, ini di enter. Nah, terus di sini speed untuk balat tadi kita perkecil aja speednya biar lambat, misalkan 100, speednya 100. Nah, terus di sini ya ada sign. Nah, sign ini fungsinya adalah untuk mengubah ukuran atau bentuk objek tersebut, misalkan width-nya atau height-nya gitu ya, pada saat dia berjalan balot gitu ya, running balot. Nah, ini akan berubah gitu ya, kembang ampis. Nah, di sini movement-nya kita rubah di sign yang pertama ini. Sign yang pertama saya perbesar aja. Sign yang pertama itu adalah di sini. Nah, saya pilih width. Kita akan merubah width-nya dulu. Nah, magnitude-nya kita rubah misalkan 10 gitu ya. Nah, terus di sini sign yang kedua, di sini saya pilih height. Nah, magnitude-nya di sini saya tuliskan minus 10. Jadi seperti ini. Ya. Sign yang pertama width, sign yang kedua height. Nah, ini magnitude 10. Jadi di sini magnitude-nya minus 10. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Ya, sebelumnya kalian save aja dulu ya. Aja dulu misalkan bubble. Di save aja dulu, khawatirnya nanti terus. Ini di running aja. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi sedikit terlihat, nah, cuman masih terlihat agak menonjol. Nah, ini dikecilkan aja magnitude-nya, misalkan minus ini 5 gitu. Di sini minus 5. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini ketika kita klik, nah, destroy. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kita udah bikin objeknya, tambahkan behaviornya. Nah, selanjutnya di sini adalah kita akan menambahkan function di mana akan membantu bubble ini bisa berjalan secara random atau looping. Ya. Nah, random atau looping. Nah, di sini kita akan menambahkan spawner ini. Nah, spawner itu apa sih gitu? Objek spawner itu apa? Gimana cara nambahinnya? Nah, jadi cara nambahin objek spawner itu adalah klik kanan sama kalian, insert new object. Nah, di sini pilih sprite, kasih name sama kalian spawner. Nah, ini objek pembantu untuk memunculkan, agar bisa memunculkan objek bubble ini berulang-ulang kali. Ini spawner, di insert. Nah, ini diklik di sembarangan aja dulu. Terus di sini kasih warna, kalau kalian bebas warnanya ya. Warna seperti ini. Nah, ini misalkan ukurannya selanjutnya aja sesuai ukuran dari bubble tersebut tadi 110 ya. Yang diklik. Nah, jadi seperti ini kan ya. Nah, ini ditempatkan di luar dari garis putus-putusnya ya, karena ini objek ini nggak akan dimunculkan. Nah, terus yang ini
silakan angle-nya dirubah jadi 270. Ini jadi ke atas seperti ini. Angle dari objek ini kalian rubah menjadi 270 seperti ini. Ini duplikasi sama kalian. Cara duplikasi itu tekan kontrol, tarik ke sebelah kanan seperti ini. Tekan kontrol, tarik ke sebelah kanan seperti ini. Tekan kontrol, tarik ke sebelah kanan seperti ini. Tekan kontrol dan seterusnya ya. Sesuaikan aja agar bisa muncul di posisi mana-mana gitu. Jadi kayak gini ya. Saya jadi seperti ini karena ada banyak ya. Jangan lupa angle-nya yang di pertama ini dirubah dulu ke jadi 270. Biar nanti jalan bubble ini ke atas. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita merubah angle, nah di sini kita akan menambahkan agar si bubble-nya itu muncul setiap berapa second gitu. Nah, ini kita coba cek. Nah, ini create object. Nah, setiap berapa second nanti bubble-nya ini akan tercreate di objek apa. Jadi seperti ini. Nah, oke, kita akan mulai membuat event berikutnya. Pilih add event. Nah, di sini pilih add event, dipilih sistem, cari sama kalian every besar aja. Nah, kayak gini, every x second, setiap berapa second dimunculkan bubble-nya tersebut. Ini pilih every x second. Nah, di sini 1 second aja, apa seperti ini. Ini dua. Nah, jadi kondisi event di sini adalah kita akan meng-create objek bubble tersebut setiap berapa second. Dan di sini ada add action-nya. Nah, di sini itu kita meng-create objek bubble-nya. Nah, di sini pilih sistem, cari create. Nah, create objek bubble ya. Create. Nah, di sini dipilih click to choose, dipilih objek bubble-nya. Dipilih objek spawner, maaf. Objek dulu. Ya, bubble dengan ya, bubble tersebut muncul di spawner. Di sini bubble dengan, nah di sini tulis spawner. Ini bubble tersebut akan dimunculkan di spawner .x di posisi x gitu ya. Di sini spawner seperti ini ya, create object. Nah, nah selanjutnya itu adalah kita coba cek ya. Nah, spawner ini kan baru ada satu aja di sini ya. Nah, tadi kan kita duplikasi di sini. Nah, di sini kita coba cek dia akan meng-create objek tersebut setiap 1 second. Kan muncul seperti ini. Ya. Pak terlalu kecepatan speednya, nah tinggal rubah aja gitu ya. Tadi di layout ini klik bubble, nah ini speednya misalkan 50 gitu. Ini di running lagi, jadi kayak gini. Oh ternyata jadi numpuk kayak gini, gimana caranya settingnya ya? Oke, kita coba siasatin, berarti bukan di apa namanya, di lambat, berarti nanti pun akan di random kan yang munculnya, akan di random ke sini. Biarkan kalau misalkan bertabrakan seperti ini, tapi jangan terlalu dekat banget gitu. Jadi misalkan kita coba aja rubah ininya, detiknya, misalkan 2 atau 4 gitu ya, 4 second, tiap 4 second munculnya. Nah, jadi kayak gini ya, 1, 2, 3, 4 baru muncul. Kayak gitu ya, sedikit lebih berjaraknya.
Oke, berikutnya itu adalah di sini. Nah, kita akan menambahkan another condition. Nah, untuk nge-random si bubble tersebut. Nah, di sini caranya adalah, nah, kita akan meng-pick random ini, kita akan mengaktifkan pick random instant ini, ya. Nah, jadi si bubble tersebut akan muncul di spawner yang udah kita buat. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini silakan diklik seperti ini, klik kanan. Nah, pilih add another condition. Nah, di sini pilih sistem, tulis sama kalian pick, pick a random. Nah, ini pick a random instant, klik 2 kali. Nah, ini yang di random itu apa? Yang di random itu adalah spawnernya ini, ya, spawnernya ini gitu. Nah, jadi maksud pick random, kenapa spawnernya, kenapa nggak bubble-nya? Nah, karena kita akan memunculkan objek bubble ini di random di spawner ini gitu. Ini kita running. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini muncul seperti ini, ya. Nah, sudah, ini bisa kita mainkan seperti ini. Kita bisa mainkan seperti ini. Dia muncul di posisi spawner yang mana saja, ya. Setelah kita random tadi. Nah, berikutnya itu adalah di sini kita akan menyeting teks-teksnya. Nah, teks-teksnya di sini, teks yang pertama ini untuk lives-nya, teks yang kedua ini untuk score-nya gitu ya. Ini nanti lives, score gitu. Di sini kita akan aktifkan 3 teks tersebut. Ya, kita akan aktifkan 3 teks tersebut. Oke, silakan diklik kanan di sini, insert new object. Nah, pilih teks ini. Nah, misalkan teksnya itu namanya lives. Kalian kasih nama teksnya itu lives. Ini di insert. Ini ditempatkan di sebelah pojok kanan. Nah, di sini kalian ganti warnanya aja biar terlihat, kan warna putih kayak gitu ya. Atau misalkan warna apa gitu yang menurut kalian cocok, warnanya kalian sesuaikan. Ini seperti ini. Jadi sesuaikan aja ukurannya biar terlihat. Ya seperti ini. Gak apa seperti ini. Terus yang kedua itu insert new object. Di sini pilih teks lagi. Nah, di sini score. Ini di insert saja. Seperti ini. Warnanya diganti jadi putih. Terus di sini ukurannya jadi, ya nggak perlu menjelasin detail untuk teks ya, karena kalian udah pakai. Ini untuk text live, ini untuk text score. Dan terakhir itu adalah di sini klik kanan insert new object. Itu untuk pilih teks lagi, di sini ada game over. Game over. Jangan menggunakan spasi ya, game over. Jadi seperti ini. Ya, di game over dan di sini pilih warnanya. Nah, teksnya di sini tulis aja game over. Sini kalian pilih ukurannya misalkan lebih besar gitu. Ini. Hati-hati ketika menambahkan teks, karena ketika menambahkan teks itu karena suka keluar sendiri seperti ini. Hati-hati di save aja gitu.
Tambahkan lagi ya. Jadi kita aktifkan 3 teks tadi ya. Nah ini nggak ada kan, ini nggak accept tadi. Ini pun jadi nggak ada. Ini saya add another condition dulu, pilih system. Ini kita insertkan lagi aja teksnya. Teks yang pertama ini live bilang. Nah, jadi hati-hati ya ketika mengubah teks, karena kalau saya sering banget kalau seperti itu, kalau misalkan teksnya terlalu besar gitu munculinnya. Jadi kayak gini. Ini di save gitu ya. Setiap satu kali ini di save dulu. Text lives insert text. Ini score ya, maaf. Score. Ini seperti ini. Terus di sini satu objek lagi yang terakhir itu adalah game over. Ini seperti ini. Dulu. Ini warnanya kita ganti. Yang namanya game over itu kan muncul ketika likes kita berkurang. Nah ini game over ini kalian hide saja. Di sini ada, nah ini initial visibility di properties ini. Kalian pilihnya itu invisible. Jadi seperti itu. Jadi pada saat di running itu nggak muncul yang game over ini. Nah, jadi nggak muncul kan yang game over ini, nggak muncul hanya itu saja. Teks saja. Nah, oke, selanjutnya itu di sini kita akan meng-add global variable untuk menyimpan nilai dari scores, lives, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan score dulu aja. Nah, untuk lives dan lain sebagainya itu akan dilanjutkan ke depan. Nah, ini scores. Nah, scores di sini klik kanan sama kalian pilih event sheet, klik kanan, pilih add global variable. Di sini kalian tulis scores. Seperti ini. Nah, untuk skor pastinya dimulai dari angka 0 gitu ya. Nah, jadi ketika kita ngeklik bubble tersebut, skornya tersebut akan menjumlahkan seperti ini. Skor itu 0. Nah, di sini setelah kita menambahkan variabel skor, nah di sini kita akan menambahkan event setiap kali kita menjalankan dan kita ngeklik bubble tersebut, nanti kita akan mendapatkan skornya itu berapa. Ini kan skornya akan ketik ini. Skornya dulu di set text-nya dulu, nanti akan kita rubah. Nah, set text-nya dulu menjadi skor seperti ini. Oke, kita akan coba. Nah, ini klik add event. Nah, pilih sistem. Nah, tulis sama kalian every tick seperti ini. Every tick. Nah, di sini add action. Nah, add action di sini kalian pilih text score ini. Nah, text score-nya set text. Kita ubah tulisan teksnya tersebut score ini. Nah, ini jangan sampai ini ya. Nah, skor seperti ini dan terus ditambah di sini n. Nah, n variabelnya tersebut yang kita munculkan itu skor. Seperti ini. Ini untuk teks yang dimunculkannya. Ini variabelnya tersebut itu akan menjumlah otomatis ketika kita ngeklik bubble tersebut gitu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini misalnya. Nah, kita running di sini. Nah,
skor 0 kan ya. Padahal kita nggak nulisin angka 0, tapi 0 ini didapat dari variabel yang udah dibuat ya. Nah, kita tinggal menambahkan event yang berikutnya. Nah, ini event add. Nah, jadi ketika kita klik yang bubble tersebut, itu nanti akan menambahkan skornya tersebut gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, lives-nya pun kita tambahkan aja skornya seperti ini. Bikin variabel lives-nya lagi gitu ya. Jadi, nah, kita cek di sini ya. Nah, di sini ada penambahan di bagian touch ini ya. Ini kan ketika kita touch di sini destroy. Nah, destroy di sini nanti akan menambahkan skornya. Nah, ini klik add action. Nah, cara menambah skor itu adalah pilih sistem. Nah, di sini pilih add to. Add itu berarti menambahkan. Nah, ini klik 2 kali. Nah, di sini skor, nambahin misalkan skornya itu nambahin 10. Satu kali klik itu kita menambahkan skornya itu 10. Nah, ini di down. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi misalkan seperti ini saya running. Nah, ini klik 10, klik 10, klik 10. Itu akan klik 10 otomatis ya. Nah, terus kita akan mengaktifkan yang lives-nya. Nah, yang live-nya tersebut itu adalah kita tinggal klik kanan, kita buatkan dulu yang global variabelnya. Ini lives-nya. Nah, lives-nya ini kita akan mau beri lives-nya untuk main ini berapa gitu. Misalkan kita kasih lives-nya itu 3. Nah, namanya 3. Maka dia akan memulai dari nomor 3 gitu untuk skornya, untuk lives-nya. Ini diklik OK. Nah, seperti ini. Dan terus di sini diaktifkan teks untuk lives-nya tersebut, klik add action. Nah, di sini pilih lives. Di sini set text. Seperti ini. Set text di sini, tulis sama kalian lives. Ini seperti yang tadi ya, yang udah pernah dicoba. N lives. Ini variable lives. Ini di. Nah, ketika kita running, jadi lives ini ada 3 gitu. Nah, cuman belum berfungsi apa-apa. Nah, jadi belum berfungsi apa-apanya ketika lives-nya itu ketika bubble-nya ini keluar dari jalur ini, nah kita akan mengurangi lives ini. Jadi kondisinya seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan. Nah, di sini ada eventnya ketika bubble tersebut is outside layout. Nah, maka di sini bubble tersebut akan destroy dan subtract. Nah, kalau mengurangi nilai itu subtract di sini ya. Nah, ini kita tambahkan event baru, add event. Nah, di sini pilih bubble. Nah, cari sama kalian outside layout. Ini is outside layout. Nah, add action. Nah, bubble-nya tersebut itu bubble-nya tersebut di sini akan di-destroy ya. Bubble-nya tersebut akan di-destroy. Nah, kenapa perlu di-destroy bubble tersebut? Karena apa? Karena kalau misalnya tidak di-destroy ketika keluar dari layout, nanti jadi seperti ini. Ini saya nonaktifkan dulu. Bisa disable dulu, misalnya gini. Kan saya ada bug ya. Lihat, ini ada bubble ya. Nah, bubble ini akan terus mengulang. Jadi kalau misalkan kalian keluar dari layout pun, bubble ini akan terus muncul seperti ini. Terus-terusan. Nah, maka kita kalau misalkan film seperti ini kan terus-terusan, nantinya khawatirnya dari smartphone kita yang nge-lag atau apa gitu, nanti akan jadi masalah ke device-nya gitu ya. Nah, maka kita harus destroy ketika bubble ini keluar dari layout tersebut ya. Oke. Ini kita aktifkan lagi.
klik add event. Nah, pilih label is outside layout. Nah, di sini add action label tersebut destroy. Nah, di sini add action yang terakhir itu adalah subtract system, subtract from lives-nya ini dikurangi 1. Kalau tadi add di sini, kalau ini subtract. Ini di run, akan keluar nih dari jalur, dia akan mengurangi, ya, mengurangi. Ini -1, -2, -3. Nah, kita harus membatasi ini gitu ya. Nah, kalau misalkan sampai 3, nah itu nanti kita akan memberhentikan game ini dan kita akan memunculkan yang game over tersebut. Nah, oke. Berikutnya, saya selesaiin dulu semuanya. Nah, di sini end game-nya, di sini game over, posisi game over. Nah, di sini kita akan menambahkan variabel baru, add global variable. Tulis sama kalian game over. Nah, game overnya di sini game over 0. Nah, jadi nanti kondisi game over 0 itu kondisi yang mana, kondisi game over 1 itu kondisi yang mana. Jadi seperti itu. Nah, di sini kondisi game over 0 adalah kondisi game kita sedang dimulai. Nah, game over 1 itu adalah game over berarti pada saat berhenti gitu. Nah, di sini kita masukkan event. Nah, eventnya itu adalah di sini ada di, saya cek dulu di sini. Nah, kita bikin event baru, sistem lives kurang dari sama dengan 0, maka akan mengaktifkan game over 1. Ya. Oke, kita pilih add event, pilih sistem. Nah, di sini compare variable ya, pilih compare variable. Nah, di sini game over bukan game over, tapi lives. Lives kurang dari 0 ya. Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, maka di sini dijalankan. Nah, maka dimunculkan di sini pilih sistem. Nah, di sini set value. Nah, set game over ini menjadi 1. Nah, ini game over berhenti, memberhentikan game kita gitu ya. Ini proses memberhentikan game kita. Nah, di sini add event, pilih sistem. Nah, di sini compare variable. Nah, ini kondisi game over 1. Nah, kondisi game over 0 itu yang mana? Berarti yang ini. Nanti kita tambahkan lagi event-event di sini. Ya. Nah, ini game over 1. Nah, game over 1 di sini nanti akan memunculkan apa gitu ya. Nah, di sini misalkan kita akan memunculkan yang text game overnya. Di sini klik add action. Nah, text game over di sini ini di set text. Set visible, maaf. Nah, set visible di sini ada set visible, klik 2 kali. Nah, visible-nya ini divisible-kan. Karena kan mau memunculkan yang text game over-nya gitu. Nah, terus add action. Nah, yang text live ini, nah kita set visible-nya, kita hilangkan dulu set visible-nya ini di-visible-kan. Yang text yang text. Terus add action yang ketiga, score, pilih visible. Nah, ini di invisible. Nah, berarti kita hanya mengaktifkan game over, set live sama score ini di invisible kan, dan terus di sini add action yang terakhir ini ada 2 yang terakhir, pilih sistem, pilih yang nah ini ada reset global variable. Nah, pilih reset global variable. Nah, terus yang terakhir itu ada add action, pilih sistem, pilih yang restart layout. Jadi layoutnya itu di restart. Jadi mulai lagi awal. Jadi seperti itu. Nah, jadi sudah jadi seperti ini. Nah, ini bisa kalian run. Nah, jadi kalau misalkan sampai 0 lives-nya, nanti akan muncul text game over dan akan jadi ini terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Kita pilih add action aja. Pilih sistem. Nah,
pilih white. Nah, ini pilih white, klik white. Nah, di sini white misalkan 5 second. Nah, 5 second ini ditarik sama kalian, dipindahkan ke sini sebelum reset global variable. Ini tunggu 5 second, reset, baru di restart. Ini dijalankan. Kita cek lagi. Ya, game over, nanti dia akan memulai lagi. Ya, mulai lagi dari awal, skornya mulai dari 0 lagi. Ini kayak gini. Misalnya 50 ya. Kalau tidak di reset global variable, maka nilai ini akan terus bertambah. Ini game over. Terus di sini skornya dari 0 lagi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sampai harus bisa sampai ke skor, likes, dan memunculkan game over. Nah, minggu berikutnya itu akan memunculkan yang musiknya atau soundnya ya, biar lebih game ini biar bisa lebih atraktif lagi gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.